Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah setiap tahun dan lebih dari 40% diantaranya adalah limbah organik termasuk sisa makanan. Sayangnya, sebagian besar limbah ini hanya berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa dimanfaatkan. Indonesia bahkan menjadi salah satu penghasil limbah makanan terbesar di dunia, dengan 23 juta ton limbah terbuang setiap tahun. Akibatnya, tidak hanya lingkungan yang tercemar, tetapi juga ekonomi merugi hingga 213 triliun rupiah pada tahun. Di TPA seperti Bantul, tumpukan limbah organik terus memicu gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Dari semua sampah yang dihasilkan, hanya 7 hingga 10% yang didaur ulang. Sisanya menciptakan berat bagi lingkungan dan para pengelola sampah. Melihat semua ini, muncul pertanyaan, apakah kita bisa mengubah masalah besar ini menjadi sebuah solusi? Apakah ekonomi sirkular menjadi jawabannya? Kalau untuk jumlah sampah per harinya kira-kira ada berapa ya di sini, Pak? Sekitar 20 lebih ya. Pak mengambil sampah untuk wilayah ini berapa banyak per harinya? Per hari biasanya 1,5 kubik. Kira-kira sampah yang dari makanan itu berapa persennya, Pak? Biasanya tuh 2 ember itu kira-kira berapa ember? 2 ember bak itu. Limbah makanan menciptakan tantangan di semua tingkat, dari pengepul yang harus mengangkut sampah bercampur hingga TPA yang kesulitan mengelola volume yang besar limbah organik. Dalam rantai ini, petugas pengepul sampah memainkan peran penting sebagai penghubung antara sumber sampah dan TPA. Namun, minimnya pemisahan sampah di awal membuat proses ini kurang optimal. Pemilahan sampahnya gimana ya, Pak? Apa Bapak pilah sendiri atau langsung ke TPA aja? Kita pilah sendiri, Pak. Plastik sama botol sama yang laku dijual kan dipilah sendiri, Pak. Dan menurut Bapak kalau misalnya dari rumah tangga udah dipilah sendiri, apakah akan memudahkan pekerjaan Bapak? Memudahkan, Mbak. Kalau untuk pengolahan sampah bekas makanan, Pak, gimana di TPS ini, Pak? Biasanya dikumpulin pilah-pilah, Dipilah-pilah kemudian dibakar atau bagaimana, Pak? dijual Dijualnya kemana, Pak? ke tempat rosok itu. Biasanya dijual untuk digunakan untuk pupuk kah atau apa, Pak? Biasanya baru ulang. Di Surabaya, sampah akan disortir kembali dan diolah berdasarkan jenisnya. Sampah sisa makanan akan diolah di rumah kompos menjadi pupuk kompos dengan bantuan maggot dan lalat. Pupuk kompos tersebut kemudian dijual kepada petani sebagai bahan penyubur tanah. Pengelolaan sampah ini bisa mengurangi 50% dari total jumlah sampah dan mendatangkan profit dari penjualan kompos. Konflik terjadi ketika kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah yang menciptakan beban tambahan seluruh rantai pengelolaan. Diperlukan solusi kolaboratif untuk mengatasi hambatan ini. Ekonomi sirkular dapat mengurangi limbah dan menciptakan nilai baru seperti kompos dan biogas. Namun, tantangannya adalah memulai pemisahan sampah dari sumber dan memastikan sistem pengelolaan berjalan secara efisien. Kota Yogyakarta saat ini menghasilkan sekitar 350 ton sampah per hari, yang proyeksi menunjukkan angka ini akan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa timbulan sampah plastik diperkirakan akan meningkat secara signifikan hingga tahun 2035. Sejak awal tahun 2023, Pemkot Yogyakarta meluncurkan gerakan untuk mengurangi sampah anorganik yang telah berhasil menekan jumlah sampah yang dibuang ke TPA ringan hingga 30%. Target untuk akhir tahun 2023 adalah mengurangi total sampah yang dibuang hingga 100 ton. Pemerintah kota harus mulai mengusulkan penggunaan teknologi untuk pengelolaan sampah dan pentingnya edukasi masyarakat mengenai pemilahan dan pengurangan sampah.